Dijemputlah oleh warga Flow Bamora yang ada di Timika. Luar biasa. Kami turun dari pesawat langsung di luar tuh ada gong waning. Musik. Di Timika ada gong waning. Ada gong waning. Luar biasa. Di gor warga Flow Bamora penuh. Seperti kita main di tanah sendiri. Padahal jauh nih di Timika. Tetapi sampai di sana kita punya warga yang penuh di sana. Itu yang luar biasa membuat kita punya semangat itu ya. Lebih. Ini Lawan Podcast, datang duduk bora. Welcome to the Lawan Podcast, datang duduk bora. Terima kasih teman-teman yang sudah like, comment, subscribe kami channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di Lawan Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami selalu tayang di setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 6 sore. Dan kali ini kami sudah kedatangan Kang Amor. Jadi saya yakin teman-teman juga pasti rindu. Dan kemarin banyak yang komen, ayo ajak Kang Amor, ayo ajak Kang Amor. Nah, kami sudah hadirkan Kang Amor malam ini. Jadi kemarin kita sudah sempat kontek-kontekan, cuman karena memang waktu, jadi baru kesempatan ini baru Kang Amor bisa mampir di sini. Kang Amor, penggawannya sudah mau mampir di Lawan Podcast. Ya, siap. Selamat malam untuk kita semua. Oke. Nah, Kang Amor bisa memperkenalkan diri dulu, profesi. Oke, baik ya. Pertama, saya perkenalkan nama Yosef Amor Meus. Biasanya dipanggil Amor, tapi kalau di dalam bela diri tarung derajat sapaan awalnya Kang, jadi Kang Amor namanya. Oke, ya. siap. Profesi saya sekarang guru olahraga di SD Watu Wekak. Oke, siap. SD Watu Wekak. Ya. Jadi Kang Amor ini tadi kami sempat cerita-cerita briefing di belakang. Siap. Ternyata masih keluarga dengan istrinya. Jadi kebetulan ibu saya juga di Napun Seda. Jadi akhirnya kami susun keluarga, tapi masih keluarga. Oke, siap. Nah, Kang Amor. Nah, jadi kemarin Kang Amor nih lagi naik pada saat mengikuti PON di Papua. Siap. Nah, jadi banyak sekali teman-teman akhirnya mendukung dan puji Tuhan Kang Amor mendapatkan medali emas. Jadi ini sudah dipakai. Bisa ditunjukkan medalinya? Ya, ini medalinya. Oke, siap. Siap. Nah, jadi Kang Amor mungkin bisa ceritakan kepada kami awal-awal Kang Amor akhirnya bisa ikut tarung derajat. Awal-awal itu diajak siapa? Akhirnya bisa ikut tarung derajat nih. Jadi awal saya mencintai tarung derajat ini ceritanya panjang ini. Pertama memang saya ini sukanya bela diri. Bela diri itu karena di rumah itu kakak di rumah biasa latihan, jadi awalnya saya ikut juga, tapi bela dirinya bukan tarung derajat. Awalnya silat perisai diri. Oke, sama. Saya perisai diri juga dulu. Saya awalnya silat perisai diri sampai SMP tamat. Saya ikut lagi karate di SMA 2 nih. Saya SMA 2. Inkai atau Sotokai? Inkai. Oke, Inkai sama. Mantap ya. Saya setelah dari waktu itu kungfu ikut ke PD terus ke Inkai. Ini nanti ceritanya banyak ini. Jadi setelah SMA tamat, saya kuliah di Kupang. Dikenalkan oleh teman asrama nih, satu kamar. Masih keluarga juga di kampung di Bola sana. Okay. Ayo kita ikut tarung derajat. Oh boleh, saya suka nih bela diri. Karena belum tahu ya boleh kita ikut. Saya juga pengen tahu nih. Tapi karatenya saya tetap ikut saat itu. Jadi kita latihan karate juga saya tetap ikut. Dalam 1 minggu tuh saya latihannya berpindah-pindah nih. Karena saat itu belum ada kejuaraan. Jadi saya pingin mana ini yang cepat sekali kejuaraannya, saya ikut. Jadi karate saya ikut. Besoknya lagi saya ikut tarung derajat. Besoknya lagi saya ikut kerap besi. Besoknya lagi saya ikut perisai diri. Bergulir terus dalam 1 minggu tuh saya ikut terus. Oke. Ya. Akhirnya satu waktu ya kita manusia juga punya batas kemampuan ya. Satu waktu saya sakit. Jatuh sakit. Dalam beberapa hari itu panjang sekali itu saya sakit setengah mati karena mungkin over trainingnya itu, beban latihannya berlebihan sehingga saya
putuskan untuk pilih salah satu bela diri nih, saya tidur, duduk, saya setiap hari merenungkan, saya harus putuskan ikut salah satu. Ini terlalu banyak, kurang bagus juga ini. Ini bisa bukan untuk membangun kita, untuk menjadikan kita lebih baik, tapi ini bisa membunuh kita nih kalau terlalu banyak ini. Jadi saya putuskan satu, ya sampai sekarang ya Tarung Derajat. Ya 2011 saya ikut Tarung Derajat, dan tidak lama kemudian saya putuskan itu untuk ikut Tarung Derajat sampai detik ini. Kalau untuk sampai ke kejuaraannya 2011 itu juga belum, sempat juga saya putus asa itu, tetapi ada teman saya yang selalu support, namanya Kang Amros. Kang Amros. Beliau guru di Kang Amros malam. Beliau guru di SMA Karitas nih. SMA Karitas di atas ini. Jadi dikasih motivasi, biar kita ikut saja, jangan tunggu kejuaraan baru kita ikut, tapi ikut saja, siapa tahu besok lusa ada kejuaraan. Dan akhirnya kami ikut dari 2011, 2012, 2013 terus sampai 2014. Nah, di sini awal kejuaraannya ini 2014. 2014 itu ada event Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Jadi perwakilan dari setiap kabupaten. Karena kami saat itu kuliahnya di Kota Kupang, kami jadi atlet Kota Kupang saat itu. Ya. Awal yang bagus karena saya saat itu bisa juara 2. Lumayan. Juara 2. Setelah itu kan ini yang ikut prapon ini harus yang juara 1 nih. Tetapi karena yang juara 1 di kelas saya itu orangnya kurang aktif, jadi saya setiap hari latihan tanpa memikirkan untuk ikut prapon, tapi saya latihan terus. Dilihatlah pelatih prapon itu, wih bagus ini, dia punya bakat, punya talenta, pokoknya bisa diandalkan ini. Akhirnya sampai dekat hari hal prapon saya dipilih jadi ikut mewakili NTT. Wih, syukur sekali, puji Tuhan. Kami ada 7 orang itu, 7 kelas, mewakili 7 kelas, kami ikut prapon. Puji Tuhan saya sendiri yang lolos itu saat itu. Padahal saya tidak masuk dalam kategori itu karena saya juara 2 itu saat Porprov 2014 itu. Dan 2015 kami ikut praponnya, saya yang juara 3. Saya lolos PON. Siap. Lolos PON. Akhirnya lolos juga. Lolos PON. Ya, karena yang seperti kita ngobrol di luar tadi, waktu PON 2016 itu yang pengalaman pahit itu, karena saya kalah di babak pengisian, baru awal-awal sudah kalah. Karena 1 dan 2 hal, dimana yang perut saya itu mungkin overtraining, jadi otot-otot lebur semua, otot perut, sehingga daya ledak untuk bermain itu, untuk pukulan gerakan cepatnya itu, refleksnya itu hilang semua, tidak bisa. Daya ledaknya itu kan untuk kecepatan kita masuk, mundur atau apa, semuanya pusat ada di perut. Jadi kalau perutnya ototnya sudah lebur, kita hancur, itu tidak bisa. Jadi itulah awal kekalahan saya, tapi saya tidak putus asa di situ. Ya, sebagai manusia tentunya ada sedikit rasa kecewanya, sedikit putus asanya, tapi ada dukungan dari orang tua, dari teman-teman. Saya tetap siap untuk latihan, dan setelah itu saya latihan terus dengan teman tadi yang Kang Amros tadi. Setiap hari kami latihan tanpa komando dari pelatih, karena di dalam Tarung Derajat itu ada moto nih, jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Nah, ini yang kami pegang teguh, sehingga kalaupun pelatih tidak ada, kami tetap berinisiatif untuk latihan. Apa yang teknik yang dikasih oleh pelatih setiap hari kami asah, sehingga setiap hari pukulan kami semakin bagus, semakin cepat, semakin kuat, semakin tendangan juga semakin bagus, semakin cepat, semakin bentuknya juga semakin bagus, sehingga
ini yang menjadi modal nih. Modal sampai pada akhirnya kami ikut Porprov lagi. Porprov 2018. Porprov 2018 saya emas. Itu saya punya lawan-lawan itu KO semua itu. Oke. Saya punya lawan dari Kota Kupang itu. Sekarang saya sudah mewakili Kabupaten Sika nih 2018. Karena saya pulang 2016 sehingga 2018 Porprov itu saya mewakili Kabupaten Sika. Itu saya bukan apa tapi permisi saya disegani saat itu. Oke, siap. Jadi lawan pertama Kota Kupang 2 kali pukulan ya dia sudah angkat tangan, tidak bisa lagi. Setelah itu sampai final lawan lagi TTU 1 kali pukulan selesai. Tidak sampai 1 ronde nih. Oke, siap. Itu sudah juara 1 di Porprov. Akhirnya kita pemusatan latihan lagi untuk ikut lagi Prapon 2019 kemarin. Itu belum pandemi, belum Covid. Kita ikutnya di Bandung 2019. Itu kami ada 6 orang yang dikirim, saya yang lolos sendiri nih. Ya, saya lolos lagi sendiri, dapat juara 3 lagi. Ya. Tetapi kemarin kan kami ada 2 orang nih dari NTT yang dikirim, satunya dari Kota Kupang karena memang kuota di mereka punya kelas itu kurang sehingga dapatlah kuota nih untuk NTT dikasih oleh perguruan pusat. Oh NTT ini kamu ada lowong di sini jadi kamu boleh isi tambah 1 kelas di kelas ini. Akhirnya kami 2 orang kemarin di perwakilan NTT untuk ikut PON. Kami latihan PON itu persiapannya dari sini. Awal tuh memang dananya belum karena sudah Covid-nya sudah banyak sekali itu. Betul. Jadi dana-dana tuh dialirkan ke Covid. Jadi memang kami latihan saja, kami tidak pernah, saya orangnya tidak pernah memikirkan ini sesuatu. Jadi saya fokus untuk latihan dan untuk meraih saya punya cita-cita itu untuk mendapatkan emas di PON itu. Jadi saya latihan dengan pelatih, dengan teman-teman, tetap latihan biarpun hanya minum air mineral, tetapi tetap saja semangat. Dan puji Tuhan latihan sampai bulan 9 kemarin tanggal 13 kami dikirim ke Kupang untuk pemusatan latihan lagi dengan kawan satu di Kupang. Jadi kami di sini di Kabupaten Sika tuh ada pelatih, ada asisten pelatih Kang Amros tadi. Kalau pelatihnya nama Kang Frank. Hormat Kang Frank. Box. Di dalam tarung derajat itu ada box itu salam persaudaraan. Salam persaudaraan box. Siap. Jadi kami berangkat tuh Kang Frank, Kang Amros asistennya ini, asisten untuk tarung partner. Setiap hari saya dengan beliau. Ya. Terus dengan saya. Jadi kami 3 orang ya lumayan didanai oleh Pemda. Juga ada uang sakunya 20 juta kemarin. Luar biasa. Untuk kita 3 orang kita bagi. Lumayan untuk dari Kabupaten Sika betul. Ya. Kita beri apa untuk ke Kupang itu ya lumayan 20 juta kan. Terus itu sampai di Kupang kita berangkat dari sininya tanggal 13 sampai di Kupang kita latihan sampai tanggal 4 baru kami menuju ke Timika. Ya. Transit lewat Jakarta jadi tanggal 5 paginya baru sampai di Timika. Ya. Nah, jadi ini waktu pada saat sampai di Timika Ya. ini kan pasti euforianya memang pernah ikut, tetapi waktu itu 2018. Ya. 2019, tapi waktu itu kan jedanya lumayan lama nih karena adanya Covid. Iya, pokoknya sebenarnya 2020 itu. Betul, tetapi karena Covid ditunda sampai 2021. Betul, ditunda. Jadi memang kan prosesnya itu juga kan otomatis lama pada saat itu lama. Nah, setelah 2021 baru ketemu lagi dengan teman-teman dan
pas ketemunya di PON Papua 20 ya, ke-20 ya. Ya, PON Nah, Papua. jadi pada saat bertemu dengan teman-teman di saat itu kan tadi kan sempat kita sudah cerita bahwa dipilih hanya yang 6. sudah 6 yang sudah lolos 6 prapon besar ya. nih, ya. Yang sudah lolos prapon. Nah, jadi itu euforianya bagaimana? Dak-dikduknya itu bagaimana? Sebelum saya masuk ke situ, saya ceritakan dulu penjemputan nih, luar biasa nih dari warga Floba Moro yang ada di Timika nih. Oke. Saya boleh ceritakan dulu ya. Boleh. Jadi kami hanya 5 orang nih dari NTT. Kami 3 orang dari Kabupaten Sika, 2 orang dari Kabupaten Sika sama 3 orang dari Kota Kupang. Ada manajernya, ada pelatih Kota Kupang sama ini atlet 1. Kalau Kang Amros yang dari sininya 3 orang, Kang Amros beliau sampai di Kupang saja. Karena tidak diakomodir oleh provinsi. Jadi beliau hanya sampai di Kota Kupang. Nah. Jadi kami 5 orang dijemputlah oleh warga Floba Moro yang ada di Timika. Luar biasa, kami turun dari pesawat langsung di luar tuh ada gong waning. Musik. Di Timika ada gong waning. Ada gong waning luar biasa. Di Timika ada gong waning. Kita punya orang langsung ada tarian penjemputan nih, tarian papak. Oi, terharu sekali saat itu kita mau omong. Ketika kita mau omong, mau kasih keluar suara, langsung tertahan. Kalau kita paksa omong berarti air mata turun ini. Wih, terharu betul saat itu. Baru sampai. Oke. Kami 5 orang saja tapi dijemputnya luar biasa banyak sekali. Memang warga Floba Moro di Timika tuh, aduh bagaimana ceritanya, terlalu antusiasnya terlalu bagus. Habis dari situ kita dijemput oleh mobil PON ini. Sampai di hotel, tapi sebelum ke hotel, sebelum check in, kami ke peguyupan dulu, tempat peguyupan dulu, Floba Moro. Di situ juga orang menari gong waning, menari banyak orang, kita mau mirnya banyak sekali. Orang boleh itu terlalu banyak di situ. Jadi gong waning tuh mereka punya, mereka punya memang itu gong waning. Banyak kisahnya itu. Terus dari situ kami makan minum habis baru peguyupan antar lagi ke hotel. Tetap mereka tuh selalu di belakang, selalu di samping, selalu. Pokoknya kami jalan mereka selalu ada. Jadi tanggal 5-nya sudah kami check in. Mulai tanggal 7 kami penimbangan ya. Medical check up, mulai dari medical check up sampai penimbangan. Di situ yang menentukan layak atau tidak, masuk atau tidak untuk ikut kejuaraan. Setiap hari kita punya warga Floba Moro di Timika tuh selalu ikut setiap hari. Bahkan sampai makan minum pun mereka bergantian nih. Ini satu hari ini yang masak, satu hari ini yang masak, hari berikut ini yang masak. Jadi kami dijaga, atlet itu betul-betul dijaga. Takutnya kan ada satu dan lain hal begitu tuh. Jadi mereka, karena kemarin ada cerita sebelum kami ke sana tuh ada cerita kita punya atlet dari atletik nih, NTT punya tuh makannya terlambat. Sehingga mereka ambil keputusan, kita punya warga Floba Moro tuh ambil keputusan mereka yang masak sendiri. Oi, terima kasih banyak itu warga Floba Moro, terlalu bagus itu. Luar biasa. Terus dari situ ini nanti berlanjut sampai kejuaraan ini. Boleh. Terus habis penimbangan medical check up dan kami lolos, dua-duanya lolos. Tanggal 8 mulai kami bermain. Jadi hari pertama saya lawan Jawa Timur di tanggal 8 Oktober. Puji Tuhan saya menang. Biarpun skornya tipis tapi saya menang. Itu bukan apa, tapi saat itu di GOR warga Floba Moro penuh. Ya. Jadi dak-duk ya. Itu seperti kita main di tanah sendiri, padahal jauh nih di Timika. Tetapi sampai di sana kita punya warga yang penuh di sana. Itu yang luar biasa membuat kita punya semangat itu lebih. Terus itu tanggal 9-nya kami jeda. Istirahat. Ya, istirahat.
Tanggal 10 saya main lagi lawan lawan lagi Aceh. Oke, Ya, tanggal 10 tuh saya lawan Aceh. Itu juga permainannya luar biasa, lawan juga bagus, tapi saya menang lagi 3-0 saat itu. Memang saya menang mutlak saat itu. Yes, ya. Jadi semangat euforianya juga, percaya diri juga. Ya, semakin. percaya diri semakin. Terus itu jeda lagi tanggal 11-nya 12 yang final kita lawan Lampung. Jadi beberapa hari. Jeda 1 hari ya. Oke, siap. Ini baik ini, kalau di PON ini kan bagus, jadanya hanya ada jeda. Tapi kalau di Prapon itu yang susah, tidak ada jeda, malahan dalam 1 hari kita mainnya double. Itu karena memang di PON ini kan sudah hasil seleksi dari Prapon, makanya kita agak ringan, bisa ada jedanya. Ya, kalau Prapon itu yang kita habis-habisan itu habis-habisan supaya kita bisa dapat tiket PON. Kalau kita mau santai-santai habis, orang babat kita juga habis-habisan. Oke, siap. Nah, pas tanggal 12 Oktober ya. Ke finalnya. 12 Oktober final. Habis itu langsung dengan spontanitas kita punya warga Flow Bamoro yang berpengaruh nih, orang berpengaruh. Mereka telepon mobil Bupati Timika nih. Mobil Bupati Timika itu untuk saya naik untuk diarak-arak keliling kota Timika tuh. Oi, saya senang ini, belum pernah keliling kota Timika. Oh, boleh. Jadi gong waning selalu ada, itu kita punya ciri khas. Jadi saya potong. Jadi setelah final, setelah juara ditelepon pakai mobil Bupati Timika ya. Okay. Kita punya orang telepon ini. Kita punya orang Flow Bamoro tuh betul-betul berpengaruh. Mereka di sana tuh 12.000 lebih itu jumlah jiwanya itu. 12.000 lebih, sehingga pengaruhnya luar biasa sekali. Mereka itu satu suara di Timika. Warga Flow Bamoro itu satu suara. Jadi untuk pengaruh di pemerintahan itu terlalu besar. Sehingga mereka omong apa saja di pemerintah pasti dilayani. Ya, contoh kemarin mobil untuk arak-arakan kami langsung Bupati Timika. Oh, orang nomor 1. Iya. Ditelepon langsung. Oh iya, siap. Tidak lama kemudian mobil sudah datang nih. Saya kaget karena memang semua koordinasi itu saya tidak tahu. Tiba-tiba saja mobil sudah ada, gong waning semua sudah ada. Kita punya masyarakat sudah penuh, motor-motor sudah penuh. Sudah diarah keliling kota Kupang. Sorry. Kota Timika. Kita arah keliling, ternyata kota Timika itu besar sekali. Walaupun belum terlalu ramai, tapi besar sekali, bagus. Terlalu indah kota Timika tuh. Ada kemarin tuh kita belum pergi itu, ada banyak isu-isu bilang KKB di Timika. Ternyata di kota Timika tuh tidak ada 100% tuh aman. Baik, aman, damai, tentram di sana tuh. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Jadi orang-orang yang baru yang mau pergi ke Timika pun pikiran ini kalau kita kasih sugesti begitu. Setelah diarak-arak, langsung kami masuk ke rumah paguyuban yang kami datang pertama kali nih. Masuk lagi dengan semua, langsung kita punya orang yang berpengaruh, namanya Bapak Anton. Hormat Bapak Anton, mungkin yang nanti nonton podcast Bapak ini. Anton tuh orang Bejawa. Orang Bejawa. Ya. Kalau satunya nama Kak Idris, kita punya orang sini, orang Maumere. Ketua IK3S juga kita punya orang Maumere. Siap. Itu yang ketua paguyuban Flow Bamoro tuh. Beliau yang ketua orang Maumere. Mereka yang setiap hari untuk memfasilitasi kami, memfasilitasi masyarakat Flow Bamoro yang ada di Timika tuh untuk datang nonton setiap hari. Ya. Jadi sampai di rumah paguyuban itu, Bapak Anton tadi yang beliau yang orang Bejawa tadi telepon wakil bupati Timika nih ditelepon. Ini kami punya anak sudah juara ini, kemarin janji permisi kasih babi 1 ekor. Jadi sekarang sudah juara nih, bagaimana? Beliau bilang, oh siap, mari ambil. Saat itu juga siap. Dan waktu itu minta maaf, babi di Papua tuh harganya mahal. Oh iya, mahal itu. Babi besar sekali itu.
dikasih saja itu luar biasa. Oke, terima kasih. Ini Wakil Bupati juga. mobilnya dikasih, habis itu wakil bupatinya kasih lagi babi untuk kita acara nih. Luar biasa memang masyarakat Podomora terlalu hubungan dengan pemerintah juga terlalu bagus. Nah. Jadi semuanya berjalan lancar. Dikasih babi hidup-hidup nih, muat bawa ke tempat acaranya. Sudah kita sampai malamnya acara di situ ramai, banyak sekali orang. Joget, gombanin juga pasti itu selalu ada. Moke apalagi itu. Saya yang tidak biasa minum pun dipaksa bilang, "Oh, ini moke adat ini." Sekali. Harus ini sekali. Akhirnya sekali sampai akhirnya 3 kali itu saat itu. Oke, siap. Sampai jam 9 atau 10 baru kami kembali ke hotel. Oke, siap. Diizinkan sampai masih diizinkan ya. Nah, jadi Kang Amor setelah juara di Prapon Papua nih, cita-cita ke depan, harapan ke depan mungkin mau ikut lagi ataukah sudah cukup nih, sudah dapat yang dicita-citakan nih, medali emas nih, ataukah sudah stop sampai di sini, mungkin mau jadi pelatih saja? Ya, jadi di dalam tarung derajat itu ada batasan umur. Oke, ya. Batasan umur yang sejauh saya tahu batasnya 35 tahun. Jadi kalau Tuhan masih memberi kesempatan, Tuhan masih mengizinkan atas persetujuan pelatih, saya kalau masih dipercayakan, saya siap karena umur saya masih mampu saat itu. Oke. Saya saat ini kan baru 30 lebih nih, 30 lebih sedikit, mau jalan 31. Jadi kalau PON 2024, saya baru 33 tahun. Oke, jadi otomatis saya masih bisa nih umurnya. Oke. Jadi kalau masih ada kesempatan saya siap ikut karena saya punya semangat tuh masih ada. Masih ada, siap. Ya. Oke, nanti setelah 2024 mungkin bersiap-siap jadi pelatih ya. Itu sudah pasti kalau Sudah Tuhan pasti. mengizinkan itu semua untuk jadi pelatih pasti. Pasti. Karena saat ini juga saya punya satuan latihan di Kepa Pantai di SD. Kemarin saya buka di SD 2018 itu. 2018 sampai saat ini. Ya, karena saat ini yang latihnya saya sendiri dan saya sibuk di PON, anak-anak saya arahkan ke Kodim. Ya, di Kodim kota sini. Jadi setiap hari Senin Kamis mereka latihan di sini. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ikut belajar bela diri tarung derajat, bisa ikut di bisa ikut di Kang Amor di Kepa Pantai, atau tidak bisa ikut di Kodim sini. Ya. Kalau untuk persyaratan mungkin kita bisa share sini. Persyaratan untuk teman-teman ikut mungkin ada biaya atau ada administrasi yang harus dilengkapi. Kalau persyaratannya harus siap ya, ada atas persetujuan orang tua. Jangan sampai ikut tapi orang tuanya tidak tahu, ada satu dan lain hal dia terjadi apa-apa, itu bahaya, itu tanggung jawabnya besar. Jadi harus ada izin dari orang tua dulu yang pertama bagi anak-anak tuh. Terus itu kalau untuk administrasi pendaftaran awal tuh 50.000. Oke, 50. Hanya 50.000. Ya, hanya 50.000. Hanya 50.000. Ya. Oke, siap. Nah, Kang Amor, kan pada saat pulang terus kemarin euforianya lumayan, maksudnya luar biasa sekali dari Bupati Sika. Terima kasih untuk Bapak Robidong. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pemda Sika yang sudah mendukung pastinya. Nah, kemarin sempat saya dengar juga dapat motor juga ya? Ya. Dapat motor. Saya dapat motor ya. Kemarin sebelum kami berangkat itu kan kami ke rumah jabatan ketemu beliau nih, Bapak Bupati. Bapak Bupati ini kami punya ketua umum tarung derajat. Oke. Ya. Ya, box. Box. Jadi mudah-mudahan Bupati nonton ya, siap, semoga. Jadi ketika kami pamit ditawar nih Bapak Bupati, Amor mau apa? Kalau dapat juara mau dapat apa? Kalau motor KLX mau tidak? Saya bilang, "Oi, Bapak, saya siap saja. Pokoknya apapun itu saya siap, Bapak." Akhirnya disetujui nih KLX. Kemarin kita sudah serah terima di
rumah jabatan itu ya. Pas kedatangan tuh langsung kita serah terima ya. Serah terima. Nih, ini kan dari Kabupaten Sika kan dapat motor nih. Nah, kalau dari Pemprov NTT ini? Kalau Pemprov NTT dari pemerintahnya itu 200 juta, yang juara satu nih 200 juta sama rumah satu. Luar biasa, 200 juta dapat rumah satu, dapat motor. Puji Tuhan itu semua karena kebaikan Tuhan. Betul, semua karena kebaikan Tuhan. Terus semangat dari Kang Amor ini yang sebenarnya tadi yang saya harus akui bahwa semangat latihan tanpa harus di komando, tanpa harus di komando, terus percaya diri, terus mungkin dukungan dari teman-teman Flow Bamura yang ada di Timika. Terima kasih banyak sekali, luar biasa. Bonus tadi saya lupa dari BRI 50 juta. Terus itu luar biasa ya. Terus dari Bapak Joni Plate. Bapak Joni Plate, hormat. Kementerian Kominfo nih. Kasih 1 miliar untuk bagi kami semua. 1 miliar. 1 miliar untuk kami atlet sama pelatih. Dibagi rata. Tapi itu luar biasa ya, karena 1 miliar tuh luar biasa. Ya, ini sejarah baru bagi NTT ini, bonusnya sampai besar begini, besarnya begini 200 juta. Kalau yang 2016 itu hanya 100 juta untuk emas, 75 untuk perak, 50 untuk perunggu dan rumah juga. Iya. Ini kali yang sampai 200 dengan rumah itu. Besar itu. Luar biasa. Kamu nih tidak perlu bangun rumah deh, rumah sudah ada. Kalau kata rumah di Maumere atau di Kupang? Yang saya tahu kemungkinan besar itu di Kupang itu rumahnya. Karena yang periode 2016 juga di Kupang semua yang dapat rumah itu. Siap. Jadi kalau Kang Amor 2024 ikut lagi dapat rumah lagi, puji Tuhan ya, berarti 2 rumah di Kupang. Amin. Berarti bisa jadi bapak kos nih. Bisa dikos-koskan rumahnya. Amin. Jadi setelah menjadi pelatih setelah pensiun dari Prapor dari Tarung Derajat ini bisa ikut jadi pelatih, bisa jadi bapak kos juga ya. Amin. Siap. Tapi tanpa pelatih kita juga pasti otomatis bukan apa-apa. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya harus sampaikan, mungkin Kang Amor bisa sampaikan ucapan terima kasih kepada mereka semua yang telah membantu Kang Amor. Otomatis dari teman-teman dari Tarung Derajat dulu nih. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengucapkan limpah terima kasih banyak kepada pelatih Kang Frank, Box Kang, yang sudah memberi saya kesempatan, sudah mendidik, membina, membentuk saya. Beliau tuh di samping pelatih itu sebagai guru rohani juga ini. Setiap hari kami berdoa sama-sama itu. Mau pagi, mau siang, mau malam kami selalu sama-sama. Karena saat kejuaraan itu kami 2 satu kamar, saya dengan beliau. Jadi beliau tuh ya bisa dijuluki guru rohani juga itu. Beliau kalau mungkin hidup pada zaman Yesus mungkin salah satu nabi ya. Siap. Mungkin terus ada partnernya ya, Kang Ambros. Terima kasih juga untuk Kang Ambros, luar biasa Kang untuk kebersamanya, untuk bantuannya sehingga saya bisa meraih emas di PON. Juga tentunya tidak lupa juga manajer untuk tim PON kemarin, juga pelatih Kota Kupang Kang Devris, juga teman atlet saya Kang George selalu mendukung ya. Kami selalu sama-sama, setiap hari kami pemusatan latihan di Kupang tuh kami setiap hari sama-sama karena satu hotel. Selalu saling mendukung. Saya juga mendukung beliau juga mendukung saya. Jadi kami selalu saling mendukung, sama-sama saling mendukung untuk mencapai tujuan kami itu. Betul. Terus dari Kabupaten Sika, dari Pemprov NTT mungkin mau disampaikan dari pemerintah Kabupaten Sika ya. Mau disampaikan ucapan terima kasih. Jadi pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Sika yang sudah mendukung kami dan sudah memberikan hadiah
sebuah motor ini, motor KLX ini. Terima kasih banyak, saya punya idam-idaman dari dulu nih. Dia keluar sendiri nih, tanpa harus beli. Betul. Padahal saya pingin beli motor KLX kemarin saya pingin beli, tapi puji Tuhan saat ini dia muncul sendiri melalui tangan pemerintah ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak Bupati juga bersama jajaran itu. Terus dari gubernur dan sebagainya. Gubernur ya. Tentunya saya berterima kasih juga kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang sudah memberikan surprise ini. Saat ini kami merasa surprise karena kami pergi kemarin tanding, kami pergi ikut PON itu tidak dikasih tahu nih besaran bonus, tapi kami tidak berpatokan pada bonus. Jadi kami hanya tujuan kami itu emas. Jadi kami pergi bertarung tidak memikirkan bonusnya itu. Kami ke Papua mau ambil emas Papua. Kami mau ambil emas itu. Kami mau ambil emas Papua nih. Kami tidak memikirkan bonus itu. Jadi setelah kami bermain, tidak apa-apa. Pokoknya bonus tuh pasti sudah ada, pemerintah sudah siapkan. Dibilang nih. Oh ya, pokoknya bermainlah. Berdoa tiap hari, berusaha, kami berlatih dan sampai pada tujuan kami mencapai tujuan kami itu atas pertolongan Tuhan luar biasa. Dan setelah kami diterima kembali, kontingennya diterima kembali, langsung tanggal 18 itu langsung dikasih itu, diserahkan secara simbolis itu bonusnya. Pertamanya ada pengarahan dulu dari Pak Gubernur dengan Pak Wakil. Setelah itu baru dikasih bonusnya secara simbolis. Saat itu yang kami tahu. Saat itu juga yang kami baru tahu itu. Makanya saya bilang surprise tadi. Kalau bonusnya 200 juta. Wih, kaget. Ada rumah. Padahal kami pikir ini pasti lagi pandemi, ini susah ini bonusnya. Betul. 2016 saja yang tidak ada pandemi pun hanya 100 itu kalau juara 1. Tapi ini ada pandemi, kami aduh bahaya ini, pasti dibawa lagi atau bagaimana. Apalagi rumah kami tidak pikir itu. Kami tidak ada kepikiran sampai rumah itu. Tapi akhirnya dapat rumah. Akhirnya dapat 200 juta sama rumah yang juara 1. Dapat 1 M juga untuk bagi bersama. Dapat 50 juta dari BRI. Terima kasih teman-teman dari BRI dan jajarannya. Terus dapat juga dari Bupati Sika. Ya, Bupati Sika 1 unit sepeda motor KLX. Luar biasa. Nah, Kang Amor, mungkin Kang Amor mau memberikan motivasi. Ini harus nih, bukan mungkin tapi harus memberikan motivasi karena biasa di podcast kami, sebelum di akhir podcast kami itu kami harus meminta narasumber teman wara kami untuk memberikan motivasi. Nah, Kang Amor nih sudah mencapai satu titik yang harus saya sampaikan bahwa ini puncak. Memang buat Kang Amor saya yakin bahwa ini belum puncak karena Kang Amor masih mau pingin ikut lagi. Tetapi di titik ini Kang Amor sudah sampai titik yang orang bilang sudah sukses meraih cita-cita, yang artinya Kang Amor sudah impikan bahwa saya ikut tarung derajat, saya harus memperoleh medali emas dari PON. Nah, dan akhirnya puji Tuhan bahwa hari ini kita bersama-sama di sini karena Kang Amor mendapatkan emas pada PON kemarin. PON kemarin. Nah, mungkin Kang Amor mau memberikan motivasi untuk teman-teman yang mau rencana mau ikut PON nih, atau jangan jauh-jauh PON lah, ikut prapon lah. Nah, jadi bagi teman-teman yang lagi masa-masanya lagi untuk mau ikut kejuaraan ke depan ini, kan ada banyak kejuaraan ke depan ini. Nanti ada untuk pelajar tuh ada pekan olahraga pelajar. Kalau untuk yang non pelajar itu Porprov ini. Sudah tahun depan ini Porprov. Jadi motivasi saya tuh jangan pernah malas-malasan untuk latihan ya. Ketika kita mau meraih sebuah cita-cita, mau meraih sebuah impian itu jangan hanya mimpi, tetapi berusaha, berlatih dengan giat ya. Di dalam tarung derajat itu ada 5 unsur daya gerak ini. Bagi teman-teman yang tarung derajat, mereka sangat tahu ini. Ada kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, dan keulitan. Ini 5 unsur daya gerak ini bagi teman-teman harus kita kuasai semua ya.
Jangan sampai salah satunya ada yang kendor atau ada yang hilang. Itu nanti susah sendiri. Jadi teman-teman pasti tahu sendiri itu. Jangan menunggu pelatih baru kita latihan ya. Tetapi pegang moto tarung derajat, jadikan dirimu oleh diri sendiri. Itu yang paling penting ya. Jangan menunggu pelatih baru kita latihan. Kalau pelatihnya tidak datang 1 minggu, apakah mereka bisa itu? Betul. Ya? Jadi jangan sampai menunggu pelatih ya. Tetapi ada kesempatan, lakukan itu, latihan ya. Latihan dan latihan, terus berlatih. Kamu punya cita-cita, pasti kalian akan dapat. Oke, Kang Amor, terima kasih banyak karena motivasi luar biasa sekali untuk kami. Betul. Jadi banyak teman-teman, termasuk saya sendiri juga, terkadang-kadang itu kendor, betul. Terkadang kendor. Tapi saya salut bahwa Kang Amor motivasi kami bahwa jangan kendor, tetap semangat, semangat. Dan tanpa harus ada dorongan. Dari dorongan yang pertama itu mungkin dari diri kita sendiri. Ya, itu yang paling besar, itu paling utama itu. Kemauan dan dorongan dari diri kita sendiri itu yang mendukung, bukan orang lain yang mendorong kita, tapi kita sendiri dulu yang mendorong diri kita sendiri dulu, baru mungkin ada yang mendorong kita dari belakang. Ya, tapi betul. Kunci pertama mungkin dorongan dari kita sendiri. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan. Kang Amor sudah mau berbagi bersama kami di sini. Terus memberkati Kang Amor, sukses terus. Dan pokoknya kedepannya kami harapkan bahwa 2024 mungkin harus diizinkan. Amin. Harus diizinkan ikut lagi dan harus membawa emas. Amin. Siap, puji Tuhan, amin. Oke. Saya juga berterima kasih sudah mengundang saya di podcast malam ini. Oke, sama-sama. Oh ya, saya lupa satu. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari paguyuban dari Flow Bambora yang sudah mendukung Kang Amor dan tim serta salam hormat pastinya. Dan untuk Bupati Papua tetap solid ya. Tetap solid. Bupati Papua yang sudah memberikan mobilnya, terus terima kasih Bapak Wakil Bupati yang sudah memberikan babi 1 ekor, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Bupati. Kalau main-main ke Maumere jangan lupa mampir di Dorongan Podcast. Kita bisa cerita di sini. Oke Kang Amor, kawan-kawan. Siap. Box. Ini Dorongan Podcast, datang duduk borak.